Kita tiba di segmen terakhir dialog tentang kabar kasus-kasus besar di Barreskrim Polri, masih bersama Brigjen Agustianto dan Abdul Fikar Hajar. Tadi ada satu penelpon, Pak Indra ya dari Jakarta yang sebetulnya dari Banten. Ya, dia dari Jakarta, tapi dia menginformasikan sesuatu yang terjadi di Banten gitu. Bahwa kasus-kasus besar secara nasional menjadi perhatian publik, tapi sebetulnya bagi masyarakat tertentu di daerah juga banyak kasus-kasus yang menjadi perhatian mereka dan itu banyak belum selesai. Maaf kalau ini misalkan satu contohnya di Banten, tapi saya yakin di polda-polda yang lain juga banyak kan sebetulnya Pak Agus yang seolah-olah bagi masyarakat Polri ini kalau tidak serius lambat. Tanggapannya Pak Agus? Iya. Memang Mas, ya kebetulan ya pada kesempatan ini para pemirsa Berita Satu, saya mewakili teman-teman saya di kepolisian seluruh Indonesia siap untuk mendapatkan atau menampung informasi apapun yang ada di daerah. Terima kasih tadi Pak Indra menyampaikan ada peristiwa di Banten. Nanti setelah ini akan saya koordinasikan dengan Kapolda Banten untuk bisa kita dapatkan informasi, mudah-mudahan secepatnya bisa kita sampaikan kepada publik terkait dengan penanganan perkara yang tadi disampaikan oleh Pak Indra. Jadi pada prinsipnya kami tetap terbuka. Dan kami juga berharap masyarakat tidak usah ragu-ragu menginformasikan kinerja kepolisian dimanapun berada. Karena kami bekerja melaksanakan tugas ini semuanya untuk kepentingan masyarakat. Pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Itu yang selalu saya katakan kepada teman-teman saya. Dan sekali lagi kami juga sangat berharap dukungan dari masyarakat karena tidak mungkin mampu kami 400.000 menangani 200 juta. Itu yang pasti. Termasuk apabila ada masyarakat yang mungkin menganggap kinerja Polri sampai dengan saat ini di wilayah mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampaikan kepada kita, nanti akan kita buktikan melalui mekanisme yang ada baik internal maupun mungkin eksternal. Itu mungkin Mas Rudi. Oke, nah ini Pak Fikar, tanggapannya ini menarik sebetulnya karena apa yang disampaikan oleh Pak Agus Rianto. Ini kalau boleh saya menyimpulkan ini secara awam lah Pak Agus ya. Sebetulnya Pak Agus ini kan dia berdiri di sebuah institusi pusat gitu kan, yang sebetulnya punya willingness, punya kemauan untuk terus memperbaiki kan. Tapi fakta di lapangan gitu bagi masyarakat itu berbeda gitu. Masih ada yang dirasakan belum memuaskan. Nah, gimana Pak Fikar? Ya, kalau saya nomor satu yang dari diskusi ini bisa saya simpulkan adalah soal penggunaan kekuasaan di kepolisian. Bahwa mungkin kalau di pusat kontrolnya begitu ketat ya, sehingga dia tidak ketat juga. Banyak juga di pusat terjadi overload ya. Berlebihan penggunaan kekuasaan gitu. Ya, contohnya ya tadi saya bilang umpamanya menangkap yang tidak perlu ditangkap, menyita yang sebenarnya belum ada dasarnya gitu loh. Itu kan kelebihan penggunaan kekuasaan sebenarnya. Ya walaupun betul nanti jawabnya bawa aja ke pengadilan gitu. Tapi itu terjadi gitu loh. Itu terjadi. Nah, yang saya katakan adalah itu yang harus dikontrol terus. Ya penggunaan kekuasaan secara proporsional gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang kemudian melebihi kekuasaan dan menyakiti masyarakat. Artinya sebetulnya kan betul kalau dibawa sampai ke pengadilan, perspektif atau interpretasi hukum itu pasti akan juga terus berbeda kan, bahkan di pengadilan sendiri antara penegak hukum dengan pembela juga pasti berbeda di pengadilan pun. Ya. Mas Rudi mungkin gini, saya mungkin tidak sependapat istilah kekuasaan yang digunakan oleh Pak Fikar. Karena di kami tidak ada mengenal istilah kekuasaan itu. Nah, kembali lagi Pak Fikar kan mencontohkan pada saat, karena beliau termasuk salah satu pengacara dari salah satu tersangka kami kan. Nah, tadi lihat gambarnya ada di situ. Nah, sebetulnya kalau beliau ini betul-betul, saya yakin beliau paham hukum dan memahami hukum dan melaksanakan hukum itu. Kalau misalnya beliau betul-betul menganggap tindakan kami salah, kenapa kemarin tidak mengajukan pra peradilan? Ya kan? Kalau kami, Pak Budi Gunawan mengajukan pra peradilan, Novel Baswedan mengajukan pra peradilan walaupun ditolak kan gitu. Itu buktinya yang bersangkutan melaksanakan perintah undang-undang walaupun nanti bagaimana hasilnya kan gitu. Jadi kami tidak mengenal Pak Fikar istilah kekuasaan. Kewenangan maksud saya. Itu kelebihan penggunaan kewenangan. Karena kewenangan itu ada dalam undang-undang. Tidak mengenal kekuasaan, tapi jangan sampai polisi juga melakukan tugasnya itu karena ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada masyarakat yang mengontrol Mas, yang mengoreksi semua komponen bangsa ini. Saya menangkap yang Bapak katakan bahwa seolah-olah kemarin pada periode kepemimpinan kemarin itu tidak hanya penegakan hukum yang murni yang ada, tapi juga ada penumpangnya, gitu ya. Setiap kasus itu ada penumpangnya. Nah ini langsung dikonfirmasi sama Pak Agus. Apakah memang seperti itu?
Mas, kalau misalnya apa yang disampaikan beliau seperti itu, tentunya apa yang menjadi tanggung jawab. Ingat, tanggung jawab kami tidak hanya kepada masyarakat, juga nanti kepada Tuhan. Tapi nanti kita lihat di Ini pengadilan. religius sekali Pak Agus nih. Iya, benar Mas. Karena kan susah Mas. Karena kalau dikatakan beliau ini kan persepsi Mas. Membawa pekerjaan teman-teman saya penyidik di seluruh Indonesia ini seolah-olah kita itu tidak independen, padahal kita mengatakan bahwa kita independen. Adakah jaminan? Artinya masyarakat kan sebetulnya butuh jaminan bahwa proses penegakan hukum ini akan betul-betul serius dan dituntaskan, Pak. Pasti tuntas, pasti serius, dan nanti masyarakat bisa lihat di pengadilan. Silahkan siapkan pengacara-pengacara handal seperti Pak Fikar ini, ketemu di pengadilan, buktikan bahwa apakah polisi ada tekanan, apakah ada rekayasa, di situ Mas. Pak Agus Rianto, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Pak Fikar, terima kasih banyak. Terima kasih Pak.